Hey hop hop gengs! Coba tebak, kira-kira gambar ini apa ya? Terlihat seperti bias cahaya kristal penuh warna-warni. Keren banget kan ya? Tapi siapa sangka kalau ternyata ini adalah gambar jerawat yang dilihat di bawah mikroskop. Nah, jadi penasaran kan bagaimana dengan bagian tubuh lainnya jika dilihat di bawah mikroskop? Apakah semuanya juga menarik atau malah menyeramkan? Yuk, kita sama-sama melihatnya dalam tayangan kali ini. Seorang ahli hematologi bernama Jason Gray menerima tantangan salah satu followernya yang meminta ia memperlihatkan gambar darah jika dilihat dari mikroskop. Dan lihat hasilnya. Setelah tetesan darah ini diperbesar hingga 10 kali, terlihat seperti butiran pasir yang tergenang air. Namun setelah diperbesar hingga 40 kali, hasilnya seperti ini. Banyak banget ya sel darahnya. Padahal ini hanya dari setetes darah loh. Kalau diperhatikan lama-lama bikin geli gak sih? Mau lihat yang lebih detailnya? Nih, perhatikan hasil gambar yang diambil oleh pemilik channel Fun with Microscopes ini. Jadi terlihat jelas di bawah mikroskop, darahnya itu didominasi dengan warna merah dan putih kan ya? Kemudian diperbesar terus-menerus hingga 2000 kali, hasilnya luar biasa mengagumkan. Nah, buat kamu yang dulu sekolah gak punya laboratorium biologi, nih aku jelasin dulu gimana sih cara kerja mikroskop itu. Jadi mikroskop kan emang fungsinya buat melihat objek yang ukurannya sangat kecil. Sejak pertama kali ditemukan oleh Hans Janssen tahun 1590, alat ini udah begitu banyak membantu manusia untuk memecahkan masalah dari organisme yang ada di sekitar kita. Dan di dunia ini ada 2 jenis alat mikroskop yang dikenal. Ada mikroskop cahaya dan mikroskop stereo atau elektron. Bedanya dari segi cahaya yang digunakan untuk melihat objek serta perbesaran maksimumnya. Kalau mikroskop cahaya hanya bisa diperbesar sampai 2000 kali. Sedangkan mikroskop elektron bisa diperbesar hingga 10 juta kali. Wah, beda jauh ya. Sekarang mari kita berpindah ke jerawat yang aku bahas di awal tadi. Jadi jerawat kan adalah masalah kulit yang muncul saat folikel bulu rambut atau tempat tumbuhnya rambut itu tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Nah, aku yakin ada di antara kamu yang doyan nih mencet-mencet jerawat hingga isinya itu keluar. Dan beginilah penampakan isi jerawat yang udah mulai mengeras dilihat di bawah mikroskop. Mungkin komedo juga sama sih hasilnya ya. Jadi saat pertama dilihat menggunakan cahaya biasa bentuknya seperti ini. Mirip peta ya. Ada warna hijau kekuning-kuningan dan bentuk seperti danau dan kayak ada sungainya di situ. Namun setelah cahaya khususnya dinyalakan, penampakannya jadi keren sekali. Mirip cahaya galaksi dalam film-film science fiction atau penampakan kota di malam hari yang dilihat dari luar angkasa. Atau cahaya kristal gitu deh, ya nggak sih? Bahkan jika gambar ini di screenshot untuk dijadiin wallpaper ponsel itu kayaknya bakal keren sekali ya. Pasti nggak bakal ada teman kamu yang bisa nebak ini gambar apa sih sebenarnya. Padahal cuman isi jerawat. Kalau aslinya menjijikan bagi sebagian orang, tapi kalau diperbesar ternyata bisa cantik banget loh. Selanjutnya ada penampakan sperma yang diambil menggunakan mikroskop M-Scope buatan Amerika Serikat. Sebagai informasi, gambar ini diambil 90 menit setelah dikeluarkan dari tubuh pemiliknya. Jadi nggak heran kalau sebagian selnya udah ada yang mati, namun masih ada juga loh yang masih aktif. Nih, penampakan sel sperma di bawah lensa yang diperbesar 100 kali. Masih terlihat seperti titik-titik bergerak ya. Setelah diperbesar 250 kali, baru deh kelihatan jika sel-sel yang bergerak lincah ini memiliki ekor. Nah, ini nih penampakannya setelah diperbesar 1000 kali. Udah lebih jelas ya dan terlihat mirip kecebong. Tapi dugaan itu agak keliru karena bentuknya cukup berbeda dari kecebong. Karena setelah diperbesar hingga 2500 kali, ternyata sel sperma ini memiliki ekor mirip benang yang agak panjang. Jadi lebih mirip ular bertubuh kurus dengan ukuran kepala yang lebih gede ya. Dan gerakannya itu terlihat lincah banget, seperti cacing kepanasan. Ya ampun, aku gini amat ya ngomongin bentuk sperma, padahal kan ini cikal bakal kehidupan kita, gengs. Tapi kalau diperhatikan, jumlahnya emang banyak banget ya.
Emang faktanya sih di dalam setiap 1 mili sperma nih yang dikeluarkan oleh seorang pria, terdapat sekitar 15 juta sperma yang dikandung. Wow, amazing banget kan? Dari bentuk super kecil kayak gini terus bisa nembus dan berubah jadi janin, lalu menjadi seorang manusia. Makanya sering diingatkan untuk jangan sombong ya jadi manusia, karena bentuk asal kita itu hanya kayak gini nih, kayak cacing kepanasan, Bob gengs. Nah, kalau mau lihat yang aslinya menjijikan dan penampakannya di bawah mikroskopnya juga sama menjijikannya, lihat pelat gigi ini aja. Iya, soalnya lapisan lengket yang melapisi gigi ini kan emang mengandung bakteri yang terbentuk dari sisa makanan. Penampakannya terlihat amat berantakan dan kotor banget. Wah, langsung jadi semakin rajin sikat gigi dah pastinya abis lihat tayangan ini. Aku juga yuk. Berikutnya, aku mau perlihatkan ke kamu nih, selaput otot atau yang lebih dikenal dengan istilah fascia. Bentuknya itu seperti ini jika dilihat di bawah mikroskop dan diperbesar 25 kali. Mirip jaring laba-laba tapi ini versi basah ya, dan saling terhubung dan lengket gitu. Asal kamu tahu, fascia atau selaput otot ini berfungsi sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal yang terdapat di mana-mana dalam tubuh kita. Tanpa fascia ini, kita itu bakal bergerak kaku layaknya robot. Jadi, thanks to fascia, karena telah ada untuk tubuh ini. Nah, kalau tubuh kita cedera dan ngalamin pendarahan, bentuknya bakal berubah seperti ini nih. Wah, bentuknya kayak gel gitu. Sedangkan otot bentuknya seperti ini nih. Sekarang mari kita lihat gimana penampakan lidah di bawah mikroskop. Kalau dari gambar yang pernah banyak beredar di internet, lidah itu bentuknya kayak gini nih. Mirip sama bentuk bawang ya, tapi ini lebih runcing. Ada juga yang seperti ini dan begini. Bikin geli juga ya. Tapi lebih geli lagi kalau lihat yang dalam bentuk video ini nih. Dan juga video ini. Aduh, kayak apa ya? Ada yang ingat sesuatu apa gitu pas lihat penampakan lidah di bawah mikroskop seperti ini? Terus bagaimana dengan penampakan kulit? Ada kok, tenang aja. Di bawah mikroskop, kulit jari itu bentuknya seperti ini. Dan perhatikan saat kulit mulai berkeringat. Wah, menakjubkan banget gak sih? Aku kayak senang gitu, akhirnya bisa lebih dekat kayak gini. Bergelombang kayak pasir di gurun ya. Terus perhatikan lagi nih saat kulit disuntik pakai jarum. Bentuknya kayak gimana? Aku kok malah lihatnya kayak permukaan irisan ikan salmon ya. Masih ada lagi. Nih, lihat saat tulang dilihat di bawah mikroskop. Saat diperbesar, ini bentuknya berlubang-lubang dan ternyata kelihatan rapuh ya Pop Gengs. Padahal kalau dari luar kuat banget. Tapi jangan salah, bagian paling terluar tulang emang cukup padat kok. Makanya emang bisa kuat.